Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di mata kuliah Statistika 2 dengan materi kita yang pertama, yaitu estimasi selang kepercayaan. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intan Sherlyn. Kebetulan saya adalah pengampu di mata kuliah ini, dan saya mengajar bersama-sama dengan Bapak Alex Sarmigi dan Ibu Silvi Yuliastuti. Di sini ada nomor WA saya dan alamat email. Kalau nanti Ananda membutuhkan konsultasi atau bertanya mengenai materinya. Nah, sedikit tentang latar belakang pendidikan saya. Saya berkuliah sarjana di Institut Teknologi Bandung, mengambil jurusan matematika. Kemudian melanjutkan S2 di Maastricht University di Belanda dengan jurusan Operation Research. Nah, ini adalah foto saya waktu di Marseille, di Perancis. Semoga Ananda bersemangat ya setelah melihat foto ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa istilah penting yang perlu Ananda ketahui atau mungkin ingat kembali, karena ini sebenarnya sudah dipelajari sewaktu statistika 1. Yang pertama adalah istilah variabel, kemudian populasi, sampel, parameter, dan statistik. Apa itu populasi? Populasi adalah seluruh individu ya yang diukur atau dinilai karakteristiknya menggunakan parameter. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi ya yang diukur karakteristiknya menggunakan statistik. Jadi, parameter adalah nilai atau alat ukur untuk populasi, sedangkan statistik adalah nilai atau ukuran untuk sampel. Nah, artinya di sini jika kita mengambil sampel, maka kita melakukan proses deduksi atau kita memperkirakan, kita menduga mengenai populasi. Ya. Nanti hasil dari perhitungan statistik yang berdasarkan data sampel itu akan kita generalisasikan kembali sebagai kesimpulan dari populasinya. Nah, proses inilah yang disebut dengan statistika inferensial atau statistika 2. Nah, statistika itu sendiri berbeda dengan statistik. Kalau tadi statistik adalah alatnya, maka statistika adalah ilmunya. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang data. Nah, di sini Anda bisa lihat ada beberapa simbol. Yang pertama adalah simbol mu. Mu di sini artinya rata-rata dari populasi. Kemudian ada simbol sigma atau standar deviasi dari populasi, dan ada simbol V atau proporsi dari populasi. Nah, rata-rata populasi atau mu ini akan diduga menggunakan data X bar, yaitu rata-rata dari sampel. Kemudian, standar deviasi dari populasi atau sigma akan diduga menggunakan standar deviasi sampel atau S. Dan proporsi populasi atau V akan diduga menggunakan proporsi sampel atau P ya. Maka bisa kita katakan bahwa statistik adalah penduga bagi parameter populasi. Selanjutnya mengenai variabel. Variabel adalah karakteristik atau sifat-sifat dari suatu objek yang bisa diamati dan tentunya bervariasi ya atau berbeda-beda dari suatu benda dengan benda yang lain. Nah, objek-objek yang berbeda inilah yang disebut sebagai variabel. Contoh, variabel berat. Tentu setiap orang beratnya berbeda. Atau jenis kelamin. Ya, ada 2 jenis kelamin, pria dan wanita. Ada variabel warna kulit atau variabel panjang, usia, nilai, dan lain sebagainya. Nah,
untuk variabel yang perlu Anda ketahui, ada yang kita sebut sebagai variabel bebas atau Y, kemudian variabel bergantung atau X, ya, variabel moderasi, variabel intervening, dan variabel kontrol. Dalam statistika 2, nanti Anda akan belajar kesemuanya ya, terutama untuk variabel ketiga dan keempat. Itu nanti akan ada pada materi regresi lanjutan. Variabel 1 dan 2, variabel bebas dan variabel bergantung juga akan dipelajari di regresi linier, baik sederhana maupun berganda. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Nah, mohon maaf, di sini saya salah menuliskan simbolnya ya, karena terbalik. Seharusnya variabel bebas itu adalah X, dan variabel bergantung adalah Y, karena nanti persamaannya adalah Y sama dengan MX plus B. Jadi Y-nya yang bergantung kepada X. Ini terbaliknya, nanti silakan Ananda perbaiki. Kita lanjut dulu. Nah, contoh daripada statistik yaitu saat kita menonton hasil quick count di pemilihan umum 2019 yang lalu. Ya, di sini terlihat pada data yang dikumpulkan oleh lembaga survei populicenter.org, yaitu pasangan 01 yaitu Jokowi dan Ma'ruf Amin mendapatkan 54,03% suara. Sedangkan pasangan nomor 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan suara 45,97%. Ya, ini pada Pilkada RI. Atau Pilpres maksud saya. Nah, pada Pilkada DKI Jakarta, di sini seperti diperlihatkan oleh iNews, pasangan nomor 2 yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat mendapatkan suara 40,98%. Sedangkan pasangan nomor 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dengan suara 59,02%. Nah, perhatikan angka ini baik-baik ya, karena akan kita bandingkan angka quick count dengan angka real count. Mengapa hasil dari statistik dengan parameter itu berbeda? Pada real count, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin ternyata memperoleh 55,5% suara. Kalau tadi 54 ya. Sedangkan Prabowo Sandi memperoleh 44,5% suara. Jadi agak berbeda hasilnya. Nah, kalau pada Pilkada DKI, pasangan Ahok dan Jarod itu hanya 42% ternyata, ya. Sementara pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, kalau tadi 59%, ternyata real count-nya 57,95%. Nah, kenapa angkanya berbeda antara quick count dengan real count? Karena, seperti ini ilustrasinya, kalau dalam populasi itu adalah seluruh peserta pemilu, ya artinya seluruh rakyat Indonesia yang sudah cukup umur untuk memilih, inilah yang diambil sebagai real count ya, sebagai parameter pada real count. Kemudian hasilnya ditayangkan sebagai hasil perhitungan KPU atau hasil hitung resmi ya. Nah, sedangkan kalau hasil quick count itu bisa dilihat itu merupakan hasil dari pengambilan sampel di mana yang dihitung hanya suara dari sebagian pemilih saja, ya. Hanya beberapa TPS yang dijadikan sampel, bisa jadi belum cukup untuk mewakili seluruhnya, tetapi tentu saja bisa menggambarkan kondisi populasi yang sebenarnya, walaupun angkanya tidak tepat. Nah, paham ya? Kenapa ada perbedaan hasil? Yang satu tadi 54, ternyata real count-nya 55 misalnya. Nah,
proses pengambilan sampel ini kita sebut sebagai sampling atau metode penarikan sampel. Ya, ada beberapa metode yang juga sudah dipelajari ketika statistika 1. Jadi nanti bisa dibuka-buka lagi bukunya. Nah, proses pengambilan sampel inilah yang disebut statistik, yaitu pada saat quick count. Karena dia memiliki tingkat error, makanya dia kita sebut sebagai dugaan. Ya, jadi belum tentu benar. Belum tentu 100% benar. Ada errornya, ada selang kepercayaannya. Jadi misalnya, dugaan kita 90% benar, artinya errornya 10%. Ya, paham ya? Baik. Nah, ada beberapa cara ya dalam menduga. Di sini kalau kita menduga proporsi populasi atau di sini harusnya V ya, bukan P. Itu kita duga dengan proporsi sampel atau P kecil. Contohnya tadi, ketika pemilu, pilpres atau pilkada. Kita punya 2 calon, misalnya calon A dan calon B. Kemudian kita punya variabel bebasnya adalah suara dari si pemilih. Ya, di sini tentu suara hanya ada 2 pilihan, calon A atau calon B. Jadi variabel X-nya kita kasih nilai 1 kalau suaranya untuk calon A, dan kita kasih nilai 0 kalau suaranya untuk calon B. Bukan berarti 1 itu benar, 0 itu salah, enggak. Tapi hanya notasi saja. Nah, karena notasinya biner, maka jenis datanya adalah jenis data kategori. Ya, kemudian parameternya yang akan kita duga adalah proporsi. Contoh yang kedua, kalau kita menduga rata-rata populasi. Nah, di sini contohnya, berapa lama mahasiswa menghabiskan waktu untuk menonton YouTube dalam sehari. Artinya variabel X-nya adalah waktu yang dihabiskan untuk menonton YouTube dalam sehari. Nah, di sini bisa ditunjukkan dalam hitungan jam atau mungkin menit ya. Variabel X di sini karena ngomongin waktu tentu berupa angka ya. Sekian jam, sekian menit, maka tipenya adalah numerik. Nah, karena tipenya tadi numerik, parameter yang kita duga adalah parameter rata-rata ya, rata-rata waktu menonton YouTube. Jadi itu adalah variabelnya. Nah, kan mahasiswa tuh banyak ya, mahasiswa STIE aja ada sekian ratus orang. Mungkin nggak kalau kita tanyain semua sekian ratus orang. Nah, kemungkinannya sangat kecil kalau kita akan menghabiskan waktu untuk bertanya ke seluruh mahasiswa STIE. Maka bagaimana caranya? Tentu kita ambil sampel. Makanya kita dapatkan data rata-rata sampel untuk menduga rata-rata populasi. Paham ya? Oke, estimasi sendiri ada 2 jenis, ada estimasi titik dan ada estimasi interval ya. Nah, estimasi titik untuk rata-rata bisa dilihat rumusnya semua sudah dipelajari juga di statistika 1 ya, untuk variansi dan untuk probabilitas atau proporsi. Nah, contohnya di sini rata-rata pengeluaran makan per hari setiap keluarga di Desa Maju Makmur adalah Rp100.000 satu keluarga. Maka angka 100.000 di sini adalah estimasi titik ya, atau estimator untuk rata-rata atau mu tadi. Nah, kelemahannya apa? Nggak ada derajat kepercayaannya ya, jadi hanya datanya saja. Nah, makanya kita perlu estimasi interval di mana nilai parameter populasi itu berada di selang tertentu atau di interval tertentu. Maka di sini ada batas bawah dan batas atas. Nah, derajat kepercayaan atau selang kepercayaan ini kita simbolkan atau kita lambangkan dengan 1 min alfa. 1 dikurang alfa. Kenapa? Jadi alfa di sini adalah tingkat errornya. Nah, 1 di sini artinya 100%. Jadi kalau misalnya 1 berarti saya percaya 100%.
nggak ada errornya. Contohnya apa yang derajat kepercayaannya 1? Kepercayaan kita terhadap Tuhan, ya, itu 1. Saya percaya bahwa Tuhan itu 1, Tuhan itu ada, ya, Tuhan Maha Esa. Nah, itu derajatnya 1 atau 100%. Nggak ada errornya karena saya percaya penuh. Tapi kalau kepercayaan kita terhadap manusia bagaimana? Kepercayaan Ananda terhadap teman, apakah 100%? Tentu tidak, ya. Mungkin hanya 90% dengan 10% error. Atau yang sudah teman baik, mungkin 95%, errornya hanya 5%. Ya. Atau teman biasa mungkin jauh lebih rendah kepercayaannya. Nah, jadi paham ya apa yang dimaksud dengan selang kepercayaan. Semakin lebar intervalnya, maka semakin tinggi tingkat kepercayaannya. Semakin dia mendekati 1, maka semakin tinggi kepercayaannya. Semakin dia mendekati 0, maka semakin besar errornya. Paham ya? Nah, contoh di sini suhu normal manusia yang sehat gitu ya, berada di antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Jadi ada batas bawah yaitu 36 dan batas atas yaitu 38. Nah, kalau suhu Ananda di bawah ini, mungkin bisa jadi Ananda sedang kedinginan gitu ya. Atau kalau suhu Ananda di atas ini, bisa jadi Anda tidak bisa masuk ke kampus STIE. Kenapa? Karena mungkin dianggap sedang demam, ya kan? Nah, kalau sedang demam karena kita ada protokol COVID, tentu dilarang untuk masuk kampus. Nah, seperti itu ya. Jadi harapannya kalau suhunya di tengah-tengah di antara 36 sampai 38, misalnya 36,2 atau 37,5, itu baru boleh masuk ke kampus STIE, seperti itu. Baik, kita lanjut. Ada beberapa rumus untuk menghitung selang kepercayaan atau bahasa Inggrisnya confidence interval. Nah, yang pertama nanti kita akan menghitung rumus selang kepercayaan untuk rata-rata populasi atau mu jika sigma atau standar deviasi populasinya diketahui. Kemudian yang kedua, jika sigmanya tidak diketahui. Dan yang terakhir, cara menghitung selang kepercayaan jika yang diketahui adalah proporsi populasi atau kita mulai dari yang pertama, bagaimana cara mengestimasi mu jika sigmanya diketahui, ya. Jadi di sini asumsi kita adalah sigma atau standar deviasi populasi yang diketahui, populasi berdistribusi normal. Kalau misalnya distribusinya tidak normal, maka gunakan jumlah sampel yang besar, ya. Rumusnya adalah X bar. Siapa itu X bar? X bar adalah rata-rata dari populasi, ya, yang kita gunakan sebagai titik estimasi. Kemudian ada tanda plus minus. Artinya apa? X bar ini akan dikurangi dari sebelah kiri dan akan ditambah dari sebelah kanan. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat contoh nanti, ya. Jadi boleh dicatat dulu, rumusnya adalah X bar plus minus Z dikali sigma per akar N, ya. Siapa itu Z? Z adalah titik kritis untuk distribusi normal pada tingkat error alfa per 2, ya. Kemudian sigma per akar N adalah standar errornya, ya. Jadi standar deviasinya dibagi akar dari N. Siapa N? N adalah banyaknya sampel. Nah, ini belum dicatat di sini, mungkin bisa Anda tambahkan sendiri bahwa N adalah banyaknya sampel. Baik, kita lihat di sini apa yang disebut dengan distribusi normal. Ini dia. Distribusi normal bentuknya rata kiri dan kanan. Dia memiliki 2 ekor, 1 ekor di kiri, ini ya, yang disebut ekor itu yang paling ujung, dan 1 ekor di kanan, ya. Sebesar berapa ekornya? Sama besar, yaitu sebesar alfa per 2 di kiri dan alfa per 2 di kanan. Kenapa tadi yang kiri tandanya negatif? Ya, karena yang di kiri ini memang nilainya lebih kecil dari 0. Nah, makanya Z di kiri itu negatif, Z di kanan itu positif. Yang mana selang kepercayaannya? Ini dia yang di tengah.
1 min alfa. Contohnya, kalau kita percaya 95%, maka 1 min alfa sama dengan 95 per 100 sama dengan 0,95. Artinya apa? Berapa besar alfanya? 1 dikurang 0,95, yaitu 5 per persen. 5 per 100, 0,05. Berarti berapa alfa per 2? Tinggal dibagi 2 aja. 0,05 dibagi 2, 0,025. Baik di kiri maupun di kanan. Nah, nilai Z ini dapat dari mana? Dapat dari tabel Z. Jadi tugasnya yang pertama adalah cari di Google apa itu tabel Z dan bagaimana cara membacanya. Oke? Baik. Kita lanjutkan dengan contoh soal supaya Ananda bisa lebih paham. Sampel dari 11 benang layangan memiliki daya jangkau 2,2 km. Dari data sebelumnya, standar deviasi populasinya sebesar 0,35 km. Tentukan interval kepercayaan atau 1 min alfa 95% untuk daya jangkau sebenarnya dari populasi benang layang-layang tersebut. Nah, ini kalau Ananda ketemu soal, angka-angka yang ada di dalam soal itulah data yang harus Ananda kumpulkan. Apa data kita yang pertama? Ini dia, 11. Siapa ini 11? Baca lagi, sampel dari 11 benang layangan. Oh, berarti 11 ini adalah banyaknya sampel benang layangannya ada 11. Jadi, N sama dengan 11. Kemudian di sini ada daya jangkau. Daya jangkaunya 2,20. Berarti ini kira-kira apa nih? Tentu adalah rata-rata dari si 11 benang layangan tersebut. Jadi X barnya sama dengan 2,2 km ya. Kemudian ada lagi data standar deviasi populasinya sebesar 0,35 km. Apa tadi lambang standar deviasi populasi? Betul, sigma. Jadi sigma sama dengan 0,35. Nah, sekarang 1 min alfanya diketahui 95% atau 0,95. Jadi alfanya berapa? Tentu 5 per persen. 100% dikurang 95%. Itulah alfanya. 5% atau 0,05. Berarti berapa alfa per 2? Tinggal dibagi 2 aja alfanya, yaitu 0,025 atau 2,5%. Nah, kalau tadi Ananda Ibu minta untuk mencari ya berapa Z, bagaimana cara membaca tabel Z. Kalau Ananda nanti sudah tahu, kita akan peroleh bahwa Z untuk alfa per 2-nya 0,025 itu adalah 1,96. Ya, nanti tolong Ananda cek benar atau tidaknya. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita masukkan data ini ke dalam rumus. Tadi kita punya rumus. Kalau ngomongin rata-rata populasi ya, berarti harus kita duga dengan menggunakan rata-rata sampel, yaitu X bar. Maka rumusnya adalah rumus yang pertama. X bar plus minus Z dikali sigma per akar N. Berapa tadi X barnya? Kita masukkan 2,2 plus minus Z-nya 1,96 dapat dari tabel dikali 0,35 sigmanya dibagi akar N-nya tadi 11. Bagaimana caranya, Bu? Kita cari dulu akar 11 itu berapa. Kemudian bagilah 0,35 dengan hasil akar 11 tadi. Ya, jadi stepnya kita dari belakang. Akar 11 itu berapa?
Terus dibagi 0,35 dibagi dengan akar 11 tadi. Hasilnya kita kalikan dengan 1,96. Didapatlah angka 0,2068. Silakan Ananda coba dengan kalkulator sendiri. Bener nggak segini angkanya? Nah, angka ini tadi Ibu bilang di kiri dikurang, di kanan ditambah. Artinya apa? 2,2 dikurang 0,2068, hasilnya adalah 1,9932. Itu ditulis di kiri. Ya. Kemudian kasih tanda kurang sama dengan mu kurang sama dengan. Kenapa mu? Karena kita ngomongin dugaan terhadap rata-rata populasi atau mu. Ya, jadi tadi yang kiri 2,2 dikurang 0,2068, dapat hasilnya segini. Yang kanan ditambah 2,2 ditambah 0,2068, dapatnya 2,4068. Itulah batas atas. Jadi sekarang mu kita atau rata-rata populasi benang layangannya berada di antara 1,9932 km daya jangkaunya dan 2,4068 km. Jadi nggak mungkin kurang dari ini, nggak mungkin lebih dari itu. Itu gunanya batas bawah dan batas atas. Semoga paham ya. Kita lanjut ke cara yang kedua dengan rumus yang kedua, yaitu mengestimasi mu juga jika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Jadi kalau tadi sigmanya kita tahu berapa, sekarang kita nggak tahu sigmanya berapa, maka kita harus ganti dengan standar deviasi sampel atau S. Kalau kita sudah menggunakan standar deviasi sampel, maka distribusinya tidak lagi normal, yaitu distribusinya menjadi distribusi T. Jadi yang kita gunakan adalah tabel T. Apa itu distribusi T? Distribusi T bentuknya lonceng dan sama-sama simetris juga seperti distribusi normal, tapi ujung-ujungnya lebih gemuk kalau kita bandingkan dengan distribusi normal. Ya, semakin besar T-nya itu semakin normal dia. Karena distribusi normal itu adalah distribusi T dengan derajat kebebasan yang tak hingga. Jadi kalau derajat kebebasannya kecil, maka semakin gemuk kurvanya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana rumusnya? Kalau menggunakan distribusi T, tinggal ganti saja. Tadi Z-nya kita ganti T, ya. T dengan derajat kebebasan sebesar N-1. Kemudian sigmanya tadi kita ganti S. Maka rumusnya menjadi X bar plus minus T dikali S per akar N. Masih sama. S per akar N tetap standar error. Tapi karena sigma tidak diketahui, maka kita gunakanlah standar deviasi sampel. Ya, jadi errornya error si sampel. Nah, untuk membaca tabel T, Ananda juga silakan di-download tabel T-nya, terus dilihat di situ ya cara membacanya. Kita menggunakan yang disebut dengan derajat kebebasan atau degree of freedom. Apa itu degree of freedom atau DF? DF adalah banyaknya sampel dikurangi 1. Jadi kalau sampelnya ada 100, berarti berapa DF-nya? 100 dikurang 1, yaitu 99. Nah, jadi segampang itu ya. N-nya berapa? Berarti DF-nya kurangin aja dengan 1, itulah DF-nya. Kenapa kita perlu DF atau derajat kebebasan? Karena di dalam tabel T yang ada hanya informasi alfa per 2 dan DF. Jadi contoh di sini pada tabel T, kita pengen tahu berapa nilai T tabel untuk N-nya 3 dan alfanya 10%.
Ya, 10% artinya derajat kebebasannya 90%. Nah, alfanya kita bagi 2, 0,10 ya, 0,1 dibagi 2 jadi 0,05. Dan untuk mencari DF, tentu N-nya kita kurangi 1. 3 dikurang 1 jadi 2. Maka yang caranya kita melihat di sini DF-nya 2 dan alfa per 2-nya 0,05 ya. Bu, kenapa sih selalu dibagi 2? Karena ekornya ada 2 nih, ada 2 di kiri, 1 di kiri, 1 di kanan. Seperti itu ya. Nah, jadi alfa per 2-nya 0,05. Maka berapa T tabelnya? 2,92. Sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah sampel acak sebanyak N25 diambil dari populasi normal memiliki X bar 50. Jadi ini ada barnya, cuman nggak ketulis ya. Dan S sama dengan 8. Bentuklah 95% interval kepercayaan untuk mu. Kita punya data N, N-nya 25, berarti DF-nya berapa? 25 dikurang 1, ya 24. X-barnya 50, kita masukin ke sini 50 plus minus T-nya berapa? Di sini kita perlu lihat ya, nanti silakan Anda cek tabel. Kalau alfanya itu 5%, berarti alfa per 2-nya 0,025 ya. Dengan DF-nya tadi 25 dikurang 1 yaitu 24. Nah, ternyata kita peroleh tabel T sebesar 2,0639. Nanti silahkan Anda cek di rumah apakah benar ya. Kalau sudah, kita masukkan 50 plus minus 2,0639 dikali S, S-nya berapa? 8 dibagi akar N, N-nya 25 ya. Cara mencarinya sama, akar 25 dulu yaitu 5. Terus 8-nya dibagi dulu dengan 5. Hasilnya 1,6. Nah, 1,6 dikali dengan 2,0639 ya. Nah, hasil perkaliannya itulah nanti akan dikurangkan dari sebelah kiri dan ditambahkan dari sebelah kanan dengan 50. Silakan dicoba. Sekarang rumus yang ketiga, cara mengestimasi V jika P diketahui ya, atau yang diketahui adalah proporsi atau probabilitas dari sampel. Rumusnya adalah P plus minus Z dikali akar dari P yang dikalikan dengan 1 min P kemudian dibagi dengan N. Jadi ini semua dikalikan dulu, dibagi dengan N, baru dicari akarnya, hasil dari akarnya dikalikan dengan Z. Baru ditambah di sebelah kanan dan dikurang sebelah kiri dengan P. Ya, siapa P? P adalah proporsi atau probabilitas sampel. Kalau Z yang tadi, ya, yang tadi. Oke, N juga yang tadi, banyaknya sampel. Kita lihat contoh ya. Sampel acak pada 100 orang menunjukkan bahwa 25 diantaranya itu kidal. Kidal artinya menulis dengan tangan kiri ya. Bentuk interval kepercayaan 95% untuk proporsi orang kidal yang sebenarnya. Nah, kita punya 3 data di sini. Data yang pertama adalah N. N-nya ada 100 orang karena banyaknya sampel ada 100 orang. Kemudian data yang kedua ada angka 25. Ini nggak bisa langsung kita gunakan, tapi kita harus bentuk dalam proporsi atau probabilitas. Berapa probabilitas orang itu akan kidal? Dari 100 orang ada 25 yang kidal. Berarti proporsinya 25 dari 100 atau 25 per 100. Jadi di sini kita punya P sama dengan 25 per 100. Ya. Kemudian Z untuk 95% tadi sama kayak tadi 1,96. Jadi kita masukkan P-nya 25 per 100 plus minus Z, Z-nya 1,96 dikali akar dari P tadi 0,25, P
P tadi ya, 25/100 atau 0,25 dikali 1 min P. Apa itu 1 min P? 1 dikurangi P-nya. P-nya tadi 0,25, 1 dikurang 0,25 dapat 0,75. Kita kalikan, kita bagi dengan N. N-nya adalah 100 ya. Nah, hasil ini kita akarkan, dapatlah 0,0433. Silakan dicoba di rumah. Kemudian mereka dikalikan dengan Z ya, yaitu 1,96. Di kiri dikurang, di kanan ditambah dengan 0,25. Silahkan dicoba sendiri apakah benar jawabannya. Nah, perhatikan untuk proporsi, lambang di sini tidak lagi mu, karena mu adalah rata-rata, tapi adalah V ya, yaitu proporsi populasi. Jadi, kalau sudah dapat, artinya apa? Keyakinan kita 95% itu kita yakin bahwa persentase orang kidal di populasi adalah di antara 16,51% dan 33,49%. Itu maksudnya. Nah, kalau sudah paham ya, ini tadi seperti yang saya jelaskan, yang kiri dikurang ya, 0,25 dikurang hasil kalinya yaitu 0,0849, yang kanan ditambah. Kalau misalnya Ananda sudah paham, maka coba tugas ya. Tugas yang pertama, buka tabel Z-nya setelah dipelajari. Tolong dicatat nilai Z untuk alfa 80%, alfa 90%, alfa 95%, dan alfa 99%. Soal yang kedua, buka tabel T. Setelah dipelajari cara membacanya, tolong dicatat nilai T untuk alfa 80%, N-nya 26, ya, berarti cari DF-nya. Alfa 90%, N-nya 30, cari DF-nya. Dan alfa per 2 juga ya. Alfa 95%, N-nya 31, dan alfa 99%, N-nya 15. Soal ketiga dan soal keempat ya, bisa dibaca sendiri nanti. Jangan lupa setiap dapat soal tolong dibuat apa saja data yang Ananda ketahui ya. Soal nomor 3 ini kan ada sampel 500 lamaran, 340-nya laki-laki, berarti ini pasti ngomongin proporsi. Cari probabilitasnya. Nah, kalau data nomor 4 ini ada kata-kata rata-rata, berarti dia ngomongin mu ya. Nah, silakan dicoba. Selamat mengerjakan. Semoga paham. Kalau nggak paham, coba diulang lagi. Kalau masih nggak paham juga, mungkin bisa tanya saya, atau tanya dosen yang lain, atau tanya Google, ya, atau cari video pembelajaran yang lain untuk menambah pengetahuan juga boleh. Buka buku juga boleh. Baik, saya rasa itu materi kita hari ini. Sampai jumpa di materi statistika 2 berikutnya. Assalamualaikum.